bakso. Hai guys, jumpa lagi bareng gue di sini. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah kisah tentang si Ocong yang kebelet pengen beol karena nyolong di gerobaknya Pak Botak guys. Nah, bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe dulu ya lur. Oke guys, gimana kisah selanjutnya? Yuk check it out. Bakso. Awal kisah Bang Baso ini menjajakan dagangannya di tempat yang agak sepi. Setelah si abang ini tang-tang teng-teng, tiba-tiba seorang bocah menghampiri dan ceritanya mau beli guys. Dibungkus. Setelah ada pesanan bakso dari si bocah itu, sejurus kemudian Bang Baso itu langsung tak pik-pek jeun bakso. Anjir menitereh pisan, bakso pun sudah siap dibungkus. Tapi setelah bakso itu dibikin ke si bocah, sambil cengar-cengir lantas si bocah itu pun langsung melakukan langkah 1000 alias kabur. Sontak si abang bakso pun kagetin dong. Masih kecil sudah suka mencuri. Di saat si abang bakso ngomel-ngomel karena si bocah temayar, tiba-tiba kucing hidung ternyata laparan. Lantas si kucing itu pun mengambil bakso di tempat si abang. Mencuri itu dosa. Pas si abang bakso nanyele ke tukang, ternyata si ucing meong itu sedang asik nyolong bakso. Si abang bakso pun langsung ngusir eta si ucing karena pasti mau mayat deui. Kejaran-kejaran pun terjadi, bak setrikaan anu mondar-mandir kadieu kaditu. Tak berserang lama kucing itu pun hampir tertangkap. Tiba-tiba si kucing itu pun naik ke luhur genteng. Dasar si abang kucrut, padahal mah udah aja biarin. Toh kucing itu laparan hayang jajablog. Ketika si abang hasus-hasus, tiba-tiba si abang rag-rag. Si kucing pun sepertinya mengerti kesakitan si abang botak. Alhasil si abang pun kesakitan. Tapi si kucing itu malah tertawa bak nonton Sri Mulat cekikikan. Di kejauhan terlihat sosok Ocong yang lagi gabut yang sedang jalan-jalan malam. Tapi begitu ngaliuk, si Ocong itu terkejut melihat gerobak bakso yang tak berpenghuni. Kebetulan perut si Ocong pun lagi lapar. Ocong pun langsung tancap gas menuju TKP. Tapi si Ocong ternyata untap-intip dulu guys, takutnya ada yang jualannya. Akhirnya dengan ilmu pemikat bakso yang belajar dari Gunung Kidul, bakso-bakso itu pun melayang bak terhipnotis si Ocong. Dan bersemayamlah bakso itu di mulut si Ocong. Tapi dasar si Ocong yang gak ada puas-puasnya. Bakso itu pun diembat lagi dan lagi sampai habis tak tersisa. Tapi tak bakso doang yang dia habiskan. Ternyata saus sambal pedas level dewa pun diembat juga yang dikira itu adalah air minum. Setelah bersendawa dan subuh, akhirnya si Ocong pun berlalu tanpa dosa. Ketika si abang bakso itu datang dengan tergopoh-gopoh karena menahan sakit, tiba-tiba ada salah seorang pemotor yang ingin membeli bakso dengan bayaran satu mangkok 1 juta. Kontan si abang bakso itu pun terperangah dan bersyukur terus berdoa. Meskipun belum tahu apa yang terjadi dengan baksonya. Di sela-sela berdoa, si pemotor itu pun ingin cepat dibuatin bakso karena sudah kelaparan. Tapi begitu lihat gerobak baksonya, ternyata tak tersisa satu biji pun bakso yang ada di tempatnya. Alhasil si abang pun mewek dengan kucuran air mata yang deras bak banjir bandang. Dan si motor itu pun tak jadi beli dan akhirnya pergi. Sementara dari kejauhan terlihat si Ocong gulasak-gulisik seperti menahan sesuatu. Dan ternyata si Ocong hayang modal guys, karena efek dari saus sambal tadi. Ketika si Ocong melihat si abang bakso, akhirnya si Ocong pun berniat untuk bertanya. Akhirnya si Ocong pun OTW ke tempat si abang bakso tadi dan berniat akan bertanya keberadaan toilet. Tapi ketika si Ocong tiba di harapan si abang bakso itu pun sontak langsung kaget. Alhasil langsung tancap gas dan kabur.
Ketika si abang baso kabur, si Ocong pun lantas mengejarnya si abang tadi, meskipun perutnya sudah berat menahan mulas. Karena si Ocong cuma ingin bertanya, tapi si abang tak menggubrisnya dan terus ngacir ketakutan. Dan pada akhirnya kecepirit pun terjadi. Ketika si Ocong kepacirit, si abang pun terus ngacir karena saking takutnya. Disela nafas yang ngos-ngosan, akhirnya si abang pun melihat toilet dan bersembunyi di dalamnya. Secara kebetulan si Ocong pun melihat toilet dan langsung mendekatinya. Ternyata di dalamnya ada orang dan si Ocong pun mengetuk pintunya. Tapi pintu itu tak langsung dibuka. Si Ocong pun tersiksa karena si tokai yang pengen cepat-cepat keluar. Di sela-sela kegelisahan si Ocong, akhirnya si abang baso pun keluar. Begitu mata saling pandang Mbak Romeo dan Juliet, si abang pun langsung ngacir lagi guys. Dan akhirnya penderitaan si Ocong pun berakhir guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.